Oke, let's continue. Kita lanjutkan lagi ya. Tadi sempat terpotong kan? Kita akan jelaskan lagi. Tadi kita sudah sampai yang irregular, yang tidak beraturan, sampai di little. Di little-nya sedikit atau kurang ya. Tidak little tapi less than. Makanya disebut irregular karena tidak beraturan. Perubahannya jauh sekali dari good, better, bad, worse, little, less ya. Less than artinya lebih sedikit daripada much. Much itu banyak. Kalau lebih banyak tidak mucher tapi more than. Artinya lebih banyak daripada. Far, far itu jauh. Bisa farther atau further ya. Than ya, artinya lebih jauh daripada. Oke, next. Nah, sekarang bagaimana membuat kalimat kita memakai itu dalam kalimat kalau kita mau menanyakan perbandingan atau membandingkan antara satu orang dan orang lain, kita memakai apa? Masih ingat? What is atau who is? Ya, pakai who is. Who is itu artinya siapa ya. Oke, kita lihat contohnya. Who is older, dad or mom? Siapa yang lebih tua, ayah atau ibu? Dad is older than mom. Bapak lebih tua daripada ibu. Oke? Nah, sekarang kita pakai kata yang lebih dari 3 suku kata. Tadi kan karena satu suku kata pakai er dan then. Nah, sekarang yang 3 kita memakai more, tidak lagi. Who is more intelligent, Mr. Bean or Mr. Bob? Siapa yang lebih pintar, Pak Bean atau Pak Bob? Mr. Bean is more intelligent than Mr. Bob is more intelligent than Mr. Bean ya. Jadi more intelligent. Pak Bob lebih pintar daripada Pak Bean. Pakai more intelligent. Nah, sekarang bagaimana menanyakan benda? Tadi menanyakan orang memakai who is. Kalau benda memakai which is. Which is itu artinya mana yang atau yang mana lebih ya. Mana yang lebih gitu. Contohnya, which is easier, math or English? Mana yang lebih mudah, matematika atau bahasa Inggris? Nah, karena kita ini kan matematika dan Inggris itu kan benda, bukan orang. Kita memakai which is. Nah, easy, dua suku kata, pakai ear, bukan pakai more. I think English is easier than math. Saya pikir bahasa Inggris lebih mudah daripada matematika. Is it? Betul nggak? Good. Masing-masing ya, dia bilang English is easier, mungkin ada yang math is easier. Good. Number 3. Sekarang bagaimana yang 3 suku kata? Delicious. Delicious itu ya artinya lezat atau enak. Jadi memakai more, tidak deliciouser. Jadi pertanyaannya karena membandingkan pizza, fried rice, dan nasi goreng tak benda memakai which is. Which is more delicious, pizza or fried rice? Mana yang lebih lezat, pizza atau fried rice? Nah, I think pizza is more delicious than fried rice. Saya pikir pizza lebih enak daripada nasi goreng. How about you? Which is more delicious, pizza or fried rice? Ya, masing-masing punya jawabannya. Yep, jelas ya. Jadi untuk menanyakan membandingkan orang itu memakai who is, kalau benda which is. Oke, sekarang kita lanjutkan. Tadi kita sudah belajar komparatif. Nah, sekarang kita akan belajar superlatif adjektif. Apa tadi masih ingat kan superlatif adjektif? Superlatif adjektif itu artinya yang paling. Ada yang paling tua, yang paling pintar, yang paling lezat, yang paling pokoknya yang adjektif tapi yang paling. Rumusnya bukan pakai er tapi harus ada the. Diikuti kata adjektif dan ada est ya. Ini kalau yang suku katanya 1 atau 2. Kalau suku katanya lebih dari 3 pakai the most. Oke, nah kita bahas satu-satu. Yang pertama, one or two syllables. Kalau suku katanya 1 atau 2. Rumusnya adalah subject, to be, the, harus ada the. Diikuti kata sifat, adjective plus est. Ini rumusnya harus the est plus noun. Boleh tambah of all. Contohnya, Mom is the nicest person in the world. Mama adalah nicest person apa? Orang yang paling baik di dunia. Nah, kita sekarang lihat data. Nah, bagaimana perubahan kata-katanya? Perubahan katanya seperti ini. Tadi nice kan baik. Kalau lebih baik berarti nicer than. Sekarang paling baik the nicest. est ada the, ada dst. Artinya yang paling baik. Bagaimana besar? Big besar. Kalau paling besar
the biggest. Ada the, ada est. Paling besar. Sekarang old, tua. Kalau mau bilang paling tua, the oldest, the est. Busy, dua suku kata ya, artinya sibuk. Kalau paling sibuk, the busiest ya. The, ya tadi y-nya hilang, change to I ya, the busiest. Loud, keras. Yang paling keras jadi the loudest ya. Jadi prinsipnya adalah the dan est, artinya paling. Coba lihat next explanation. Nah, sekarang bagaimana dengan three or more syllables ya, dengan kata-kata yang terdiri dari 3 atau lebih suku kata. Contohnya 3 lebih, tadi masih diingatkan ada interesting, delicious, ya, important. Ya. Rumusnya tetap berbeda. Subject, to be, tadi ada the, masih the ya masih, tapi tidak est tapi menjadi most. The most, ya, the most interesting, the most expensive, baru plus noun. Contohnya, Harry Potter is the most interesting book I have ever read. Harry Potter adalah the most interesting book. Buku paling menarik I have ever read. Yang saya pernah baca. Ya, lebih jelas lagi. Oke, look at the charts. Kita lihat daftarnya di sini. Interesting tadi. Ya, suku kata kan, 4 kan. Ya, jadi the most interesting. Ya, tidak the interestingest tidak, tapi the most interesting. Yang paling menarik. Beautiful, cantik, tidak the beautifulest, no, tapi the most beautiful. Oke, difficult, what is difficult? Ya, sulit, paling sulit, the most difficult, paling sulit. Tidak the difficultest, no. Intelligent, intelligent itu cerdas, pandai, pintar ya. Jadi the most intelligent, ya, bukan intelligentest. Delicious, the most delicious, yang paling enak. Colorful, dari kata color, warna-warni, the most colorful, ya. Important, penting, yang paling penting, the most important. Oke, is it clear? Jadi kalau lebih dari 3 silabus kita memakai the most, bukan the est tapi the most. Oke, next. Sekarang kita lihat. Nah, kata-kata yang irregular adjective tadi, kata-kata sifat yang tidak beraturan. Rumusnya adalah subject to be plus the irregular pada digabung. Contohnya, news program is the worst TV program of all. Jadi program berita adalah program TV paling buruk di antara of all, artinya of all itu di antara semua program ya. Oke, kita lihat aja. Good tadi menjadi kalau komparatif, oh maaf ini bukan komparatif, ini superlatif. Salah ya. Ya ini superlatif. Good kalau komparatif menjadi better, kalau komparatif menjadi the best, artinya yang paling bagus. Masih ingat? Ya kita Mari Waluya is the best itu artinya yang paling baik. Oke, sick A is the best. Ngiri tuh yang 6P sama 6C. Oke, sick B is the best. Sick C is the best. Semua best deh. Ya. Oke, sekarang bad, jelek. Kalau tadi perbandingannya komparatif kan worse than. Sekarang kalau superlatif menjadi the worst. Ya, artinya yang paling jelek. Little. Tadi less menjadi the least. Ya, artinya paling sedikit. Much, banyak. Tadi kan more. Jadi, kalau komparatif menjadi the most. Oke. Nah, far, jauh. Tadi farther and further than, tapi sekarang menjadi farthest, est. Ya, the farthest. Oke. Is it clear? Ya, Mem kasih untuk yang irregular ini, Mem kasih 5 dulu ya. Nanti kalau kamu sudah semakin tinggi tingkatnya akan belajar lebih banyak supaya nggak mabok. Oke, next. Nah, sekarang bagaimana membuat kalimat superlatif. Superlatif jadi Sunda ya. Superlatif. Ya, ini untuk menanyakan yang paling. Kalau yang ditanyakan orang itu sama yang tadi memakai who is, hanya ditambah the. Who is the, artinya siapa yang paling, ya,